Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Milana Dulu Saribu dengan NPM 1901 100004, Prodi Pendidikan Biologi, Stambuk 2019 di Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Di sini saya akan membahas atau mengulang kembali dari hasil mata kuliah fisiologi hewan yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Mata kuliah fisiologi hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori dan yang kedua praktikum. Di teori yang saya dapat dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15, yaitu yang pertama termasuk golongan apa? Tumbuhan atau hewan? Termasuk golongan hewan karena ciri utamanya bergerak dan berkembang biak. Yang kedua, perkembangan klasifikasi dalam sistem 3 kingdom sampai 6 kingdom. Maksudnya bagaimana? Untuk spesies tertentu ada sampai 3 kingdom, dan biasanya untuk hewan tingkat tinggi penamaan dan pengelompokannya secara ilmiah dari habitat dan penemuan. Yang ketiga, hewan dapat mengatur suhu tubuh. Dalam pengaturan suhu tubuhnya terdapat mekanisme yang mengatur agar suhunya seimbang, yaitu karena mekanisme pengaturan suhu tubuh hewan dikoordinasi oleh hipotalamus yang ada di otak atau rasakan untuk peka terhadap suhu tubuh dingin maupun panas. Yang keempat, salah satu tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Bagaimana maksudnya? Sama seperti kita manusia, hubungan kekerabatan kita lihat dari kedekatan dengan garis keturunan, sosialisasi dengan sekitar, bahkan perkembangbiakan. Yang terakhir yaitu bagaimana dengan bakteri eugena yang dikelompokkan dengan alga atau fungsinya. Apakah ada jenis tumbuhan? Iya, jenis tumbuhan yaitu alga. Di praktikum, saya mempraktikkan 3 jenis hewan. Yang pertama yaitu ikan mujair atau bahasa latinnya Oreochromis mozambicus. Yang kedua, ayam, bahasa latinnya Gallus domesticus. Dan yang ketiga, cacing tanah, bahasa latinnya Limbritus terrestis. Yang pertama yaitu ikan mujair atau Oreochromis mozambicus. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Verciformes, famili Cercidae, genus Oreochromis, dan spesies Oreochromis mozambicus. Adapun morfologinya yaitu yang pertama sistem pencernaan, dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus usus, rektum, dan anus. Yang kedua sistem koordinasi yaitu 2, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Yang ketiga sistem respirasi menggunakan insang. Yang keempat sistem ekskresi yaitu berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan. Yang kelima sistem peredaran darah yaitu berawal dari jantung. Yang keenam sistem hormon yaitu kelenjar endokrin atau kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran untuk mengalirkan getah yang dihasilkannya. Yang ketujuh, sistem reproduksi, yaitu yang pertama sistem reproduksi jantan, testis dan pembuluhnya atau sperm induk. Yang kedua, sistem reproduksi betina atau ovarium dan pembuluhnya terletak pada rongga perut. Yang kedua yaitu ayam, Gallus domesticus. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, genus Gallus, dan spesies Gallus domesticus. Adapun morfologinya yaitu yang pertama sistem pencernaan, dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, ampela bagian depan, ampela, usus kecil, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Yang kedua sistem koordinasi, berfungsi sebagai alat penglihatan, pendengaran, dan saraf perasa. Yang ketiga sistem respirasi, alat pernapasannya terdiri dari bagian utama yaitu saluran pernapasan atas, paru-paru, kantong, dan kantung udara. Sistem ekskresi yaitu terdiri dari 2 ginjal atau kidneys dan saluran kemih. Yang kelima sistem peredaran darah, organ jantung terdiri dari 4 ruangan yaitu atrium kanan, ventral kanan, atrium kiri, dan ventral kiri. Yang keenam sistem hormon, ayam memiliki sistem hormon tiroid. Yang ketujuh sistem reproduksi, reproduksi pada ayam jantan terdiri dari 2 testis yang memiliki epididymis dan vas deferens yang menuju kelamin atau copulatory organ. Reproduksi ayam betina yaitu terdiri dari indung telur atau ovaries, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Yang terakhir yaitu cacing tanah atau Lumbritus terrestis. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, phylum Chilitulata, kelas Haplotoxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, dan spesies Lumbritus terrestis. Adapun morfologinya yaitu yang pertama sistem pencernaan, terdiri dari rongga mulut, faraks, esofagus, oesophagus, crop atau proparentriculus,
ventriculus, intestinum, dan anus. Yang kedua, sistem koordinasi. Terdiri dari dua bagian. Pada bagian dorsal disebut otak atau ganglion suprapharyngeal. Yang ketiga, sistem respirasi. Cacing tanah tidak memiliki alat respirasi yang khusus untuk mengambil O2 dan membuang CO2. Yang keempat, sistem ekskresi. Alat ekskresi pada cacing tanah berupa suatu alat yang disebut nivelidia terdapat pada tiap-tiap ruas 1-3 dan ruas terakhir. 5. Sistem peredaran darah. Darah pada cacing terdiri atas plasma darah. Yang keenam, sistem hormon. Sistem hormon pada cacing merupakan hasil dari sel-sel neuroksep. Yang keenam, sistem hormon. Sistem hormon pada cacing merupakan hasil dari sel-sel neurokresi. Yang ketujuh, sistem reproduksi. Alat reproduksi terdiri dari atas. Yang ketujuh, sistem reproduksi. Alat reproduksi terdiri atas jantan dan betina pada seekor cacing atau hermaprodit, yaitu perkembangbiakan secara seksual. Gambar dari ikan mujair yaitu seperti ini. Morfologi atau anatominya. Ini anatomi atau morfologi dari ayam. Dan yang terakhir yaitu gambar morfologi atau anatomi dari. Demikianlah hasil dari saya mengenai pengulangan materi dari demikianlah hasil dari saya mengenai pengulangan dari mata kuliah fisiologi hewan baik dari teori dan praktikum. Sekian dan terima kasih. Shalom.